Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Rizka Naningsi Kabaderan. Dan kenalin juga nama teman-teman aku. Nama saya Raihana Salsabila Niode dengan NIM 811423131. Saya Safira Nur Aini Pasue dengan NIM 811423103. Nama saya Rauda Posangi dengan NIM 811423009. Saya Sasmita Purnama Saat dengan NIM 811423004. Saya Aprilia Umar dengan NIM 811423030. Di sini kami bakal ngejelasin tentang 3 jenis pemeriksaan. Nah, apa-apa sih jenis pemeriksaan itu? Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Nah, yang pertama ada malaria. Plasmodium malaria adalah salah satu spesies parasit penyebab malaria pada manusia. Parasit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk betina Anopheles. Malaria biasanya menyebabkan gejala malaria yang lebih ringan dibandingkan dengan Plasmodium falciparum atau Plasmodium vivax, tetapi bisa menjadi kronis dan bertahan dalam tubuh selama bertahun-tahun. Gejala termasuk demam yang muncul secara periodik setiap 72 jam, menggigil, sakit kepala, dan kelelahan. Nah, baik, secara normal tubuh manusia tidak memiliki parasit Plasmodium di dalam darah. Hasil tes malaria atau nilai normalnya adalah negatif, artinya tidak ada parasit yang terdeteksi dalam pemeriksaan mikroskopis darah atau tes diagnostik lainnya. Jika terus mengalami gejala malaria, dokter mungkin akan menyarankan tes ulang. Nah, dalam kebanyakan kasus, tidak ada yang namanya kisaran jumlah parasit malaria yang umum. Kisaran ini dihitung berdasarkan kepadatan parasit malaria dan volume darah tertentu, seperti negatif atau normal itu mengacu pada tidak adanya penyakit, lalu positif atau abnormal menunjukkan adanya penyakit. Jika di bawah nilai normal atau negatif, kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada infeksi malaria. Kondisi ini adalah kondisi sehat dan tidak memerlukan pengobatan. Jika di atas nilai normal atau positif, yang pertama ada dampak ringan hingga sedang, demam berkala setiap 72 jam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, dan lemas. Dan yang kedua ada dampak berat atau kronis. Ada anemia akibat penghancuran sel darah merah, ada pembesaran limpa atau splenomegali. Ada jika tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi kronis seperti gangguan ginjal. Yang kedua ada jenis pemeriksaan trombosit. Di sini saya akan menjelaskan apa itu trombosit dan berapa jumlah trombosit normal yang dibutuhkan tubuh. Trombosit merupakan sel kecil yang diproduksi oleh sumsum tulang dalam tubuh. Jumlah trombosit yang normal adalah sekitar 150.000 hingga 450.000 per mikroliter darah. Namun, nilai normal ini bisa sedikit berbeda tergantung usia dan jenis kelamin. Misalnya pada pria, biasanya berkisar antara 135.000 hingga 317.000 per mikroliter, sedangkan pada wanita sekitar 157.000 hingga 371.000 per mikroliter. Pemeriksaan trombosit ini bisa dilakukan melalui tes darah di laboratorium untuk memastikan tubuh kita tetap sehat. Jika trombosit kurang dari 150.000 per mikroliter darah, kondisi ini disebut trombositopenia. Sebaliknya, jika jumlahnya melebihi 450.000 per mikroliter, disebut trombositosis. Kedua kondisi ini sama-sama berbahaya dan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang apa itu trombosit dan jumlah normal trombosit yang dibutuhkan tubuh.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja dampak yang akan timbul jika jumlah trombosit dalam tubuh terlalu tinggi dan terlalu rendah. Nah, jadi ketika jumlah trombosit terlalu rendah, darah akan sulit membeku sehingga meningkatkan risiko pendarahan yang berlebihan. Nah, gejala yang muncul bisa berupa memar yang mudah terjadi, ruam atau bintik merah di kulit, pendarahan pada gusi atau hidung, bahkan darah pada urin atau tinja. Nah, kondisi ini memerlukan perhatian medis segera agar tidak menyebabkan komplikasi yang serius. Nah, lalu sebaliknya, jika jumlah trombosit yang terlalu tinggi dapat membuat darah lebih mudah menggumpal. Nah, ini dapat berisiko menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, stroke, atau bahkan serangan jantung. Selain itu juga, gumpalan darah ini juga bisa mengganggu aliran darah ke organ-organ penting, yang tentu saja sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, menjaga jumlah trombosit dalam rentang normal adalah hal yang penting untuk kesehatan tubuh. Jika kalian merasa memiliki gejala yang berkaitan dengan ketidakseimbangan trombosit, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter dan melakukan pemeriksaan laboratorium. Dengan menjaga kesehatan, kita bisa mencegah berbagai komplikasi yang berbahaya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu jenis pemeriksaan hepatitis B. Saya akan menjelaskan apa sih penyakit hepatitis B itu dan kira-kira berapa ya nilai normal dan tidak normal pada penyakit tersebut. Hepatitis B merupakan peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B, di mana dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagai jarum suntik atau melalui cairan kelamin dan darah. Pemeriksaan hepatitis B yaitu meliputi pemeriksaan HBsAg atau hepatitis B surface antigen, dan HBsAg yang positif menandakan Anda terinfeksi oleh hepatitis B, di mana jika infeksi sudah terjadi selama lebih dari 6 bulan, maka kondisi tersebut termasuk hepatitis B kronis. Sedangkan hepatitis merupakan tanda bahwa replikasi atau perkembangbiakan virus sedang aktif pada awal infeksi ataupun infeksi kronis. Dapat hilang ketika anti-HB atau antibodi telah diproduksi jika bertahan lama tanpa hasil pemeriksaan yang negatif menunjukkan tidak ditemukan virus. Hepatitis B kisaran normal dan tidak normal untuk uji hepatitis B di laboratorium bervariasi tergantung jenis tes yang dilakukan, yaitu hasil tes HBsAg di atas 250 ml menunjukkan kemungkinan menderita hepatitis B. Sementara itu, nilai anti-HBs atau antibodi kurang dari 5 ml menunjukkan bahwa pasien negatif terhadap infeksi hepatitis B. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa hepatitis B adalah infeksi serius pada hati yang disebabkan oleh virus. Oleh karena itu, pemeriksaan dini sangatlah penting untuk melindungi diri dan mencegah komplikasi berbahaya seperti sirosis atau kanker hati. Ada beberapa kelebihan pemeriksaan hepatitis B. Yang pertama, pemeriksaan HBsAg dan HBeAg dapat membantu mendeteksi hepatitis B lebih awal, sehingga pengobatan dapat segera dilakukan. Yang kedua, tes HBeAg juga membantu memantau aktivitas virus yang sangat berguna untuk menentukan langkah pengobatan. Yang ketiga, dengan pemeriksaan anti-HBs, kita dapat memastikan apakah tubuh sudah memiliki kekebalan, baik dari vaksinasi maupun pemulihan dari infeksi sebelumnya. Yang keempat, hasil pemeriksaan ini menjadi panduan dokter dalam merencanakan terapi yang tepat. Namun, kita juga perlu memahami kekurangan pemeriksaan ini. Yang pertama, ada kemungkinan hasil yang keliru, seperti false positif atau false negatif, yang membutuhkan konfirmasi ulang. Yang kedua, biaya pemeriksaan, terutama untuk tes lanjutan seperti HBP-DNA masih cukup tinggi. Yang ketiga, tidak semua daerah memiliki fasilitas lengkap untuk pemeriksaan ini,
sehingga akses bisa menjadi tantangan. Yang keempat, pemeriksaan darah yang berulang mungkin menyebabkan ketidaknyamanan bagi beberapa pasien. Lalu, apa dampaknya bagi pasien dan masyarakat? Di sisi positif, pemeriksaan ini membantu mencegah penyebaran hepatitis B dan mengurangi resiko komplikasi berat. Namun, jika tidak diimbangi dengan edukasi yang baik, hasil positif bisa menimbulkan stres atau bahkan stigma di masyarakat. Jadi kesimpulannya, pemeriksaan hepatitis B bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk melindungi keluarga dan orang di sekitar kita. Lakukan pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Nah, itulah dia penjelasan mengenai 3 jenis pemeriksaan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.